Selamat datang di channel multi audiobox pemberontak abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 101 Giok Jiwa. Setelah menyelesaikan itu, ekspresi Wang Lin menjadi semakin serius saat dia menatap simbol di sarung pedang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan memuntahkan seteguk energi spiritual biru. Saat energi spiritual biru menyentuh sarung pedang, api biru mengelilinginya. Rasanya kurang tepat menyebutnya api. Meskipun bentuknya seperti nyala api, ia tidak memiliki suhu api. Bahkan, saat nyala api ini muncul, suhu seluruh ruangan langsung turun. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia mengendalikan api dingin untuk memurnikan sarung pedang. Api dingin ini adalah sesuatu yang ia ciptakan saat mencoba meniru api inti kultivator formasi inti. Karena ia tidak memiliki siapapun untuk diajak berkonsultasi, ia sangat berhati-hati dalam hal ini. Setelah berteori cukup lama, ia percaya bahwa api dinginnya cukup untuk memurnikan sarung pedang. Waktu berlalu perlahan. 3 hari kemudian, Ye Zizai kembali ke dataran di atas sekte mayat seperti meteor. Saat kakinya menyentuh tanah, dia menghilang tanpa jejak. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di dalam kamarnya sendiri. Ia sangat gelisah saat memikirkan kesepakatannya dengan 3 sekte iblis lainnya. Ujian kualifikasi untuk memasuki medan pertempuran asing sebelumnya dimenangkan oleh sekte-sekte iblis, tetapi sekarang ada Punan Zi dan sekte Suandaonya, jadi hasilnya tidak pasti. Alisnya berkerut saat dia bergumam, apakah kau yakin bisa membunuh Punan Zi? Suara serak keluar dari tubuh Ye Zizai. Meskipun junior itu baru berada di tahap pertengahan Nas Chen Soul, dia berada di puncak tahap pertengahan. Jika beruntung, dia bisa menembus tahap akhir dalam 100 tahun dan menjadi penguasa negara kultivasi peringkat 3. Jika kepemilikanku sempurna, dia tidak akan menjadi masalah besar, tetapi saat ini, aku tidak ingin memperumit masalah. Ye Zizai merenung lama dalam diam. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan sepotong giok. Giok itu berwarna hijau dengan bintik-bintik darah yang berkelebat tanpa henti. Semua murid pendirian fondasi dari Gua 77 hingga 99 segera berkumpul di Gua 36. Setelah selesai berbicara, ia merenung sejenak dan melihat ke sudut tempat ia menyegel Adai. Kemudian, ia mengambil keputusan. Ia meletakkan giok di dahinya, lalu melemparkannya keluar. Murong sedang berlatih kultivasi ketika matanya tiba-tiba terbuka dan sebuah giok di dalam tasnya terbang keluar dengan sendirinya. Ekspresinya sedikit berubah dan dia mengambilnya dengan ekspresi gelisah. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan bergumam, untunglah aku berhasil menembus tahap awal ke tahap menengah pembentukan fondasi 3 tahun lalu dan melompat dari Gua 82 ke 72, kalau tidak nyawaku akan dalam bahaya kali ini. Tiba-tiba, asap hijau muncul di hadapannya, membentuk wujud seperti sepotong giok. Murong tercengang. Setelah mengamati giok itu, dia mencibir dan berbalik menuju Gua Wang Lin. Setelah beberapa saat, ia tiba di Gua Wang Lin. Melihat gua itu tertutup rapat, ia menekan tangannya di pintu masuk dan menggunakan energi spiritualnya untuk mengguncang gua. Setelah itu, ia berteriak, leluhur pertama sedang mengumpulkan kultivator tingkat pendirian di Gua 36. Aku di sini untuk membimbingmu ke sana. Setelah tidak mendapat balasan, dia mengerutkan kening. Dari pesan leluhur pertama sebelumnya, Wang Lin tampaknya tidak disukai. Selain itu, sebelum leluhur pertama pergi, dia memerintahkan dia dan beberapa kultivator pendirian fondasi lainnya untuk menjaga Wang Lin. Kesimpulannya, Wang Lin seperti seorang tahanan. Namun Murong sangat cerdas. Dia tidak akan mengatakan semua ini dengan lantang. Tepat pada saat itu, gua yang tertutup rapat terbuka dengan suara retakan. Wang Lin yang tampak lelah berjalan keluar. Murong menatap Wang Lin dan tersenyum, leluhur, apa yang terjadi padamu?
Wang Lin tidak menjawab, tetapi mengeluarkan giok biru tua miliknya dan berkata, "Saudaramu, tolong tuntun saya ke Gua 36. Murong tidak keberatan. Dia mengangguk dan berjalan di depan Wang Lin. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin saat dia tersenyum dingin dalam hatinya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan sarung pedang dalam 3 hari ini, dia sekarang mampu menyelesaikan 4/5 bagian dari sarung pedang tersebut, meningkatkan kekuatan pedang terbangnya secara signifikan. Mereka berjalan melewati satu gua demi gua hingga memasuki sebuah gua raksasa dengan 16 pilar batu. Di atas setiap pilar batu terdapat bola api biru. Cahaya remang-remang dari nyala api biru membuat tempat itu terlihat sangat menyeramkan. Di dalam gua, tersusun rapi sekitar 20 orang. Masing-masing dari mereka memiliki peti mati di belakang mereka. Peti mati itu memiliki berbagai bentuk, tetapi semuanya memancarkan aura yang kuat. Setelah mengantar Wang Lin ke sini, Murong menatap orang-orang yang hadir dengan ekspresi rumit. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Setelah mengamati orang-orang dengan saksama, dia menjadi lebih waspada. Hampir semua orang di sini baru saja memasuki tahap pembentukan fondasi dan semuanya tampak sangat bodoh, seolah-olah tidak memiliki banyak kecerdasan. Tidak ada kultivator tingkat pendirian fondasi menengah yang hadir, tetapi ada beberapa kultivator tingkat lanjut. Ketiga orang ini jelas sangat berbeda, seperti perbedaan antara orang mati dan orang hidup. Pupil mata Wang Lin menyempit ketika gas keluar dari 16 nyala api biru. Gas itu berkumpul dan membentuk wujud Ye Zizai. Wang Lin memperhatikan bahwa setelah Ye Zizai muncul, mata semua orang di dalam gua dipenuhi kekaguman. Tatapan Ye Zizai menyapu semua orang. Tatapannya berhenti pada Wang Lin selama beberapa detik. Dia berkata dengan lugas, "Medan pertempuran asing yang hanya terbuka sekali setiap 100 tahun akan segera terbuka lagi. Untuk mendapatkan hak masuk, kita mungkin harus melawan sekte-sekte ortodoks. Aturannya adalah kultivator core formation dan Naschen Soul tidak diizinkan masuk. Sebentar lagi, kalian semua akan diteleportasi ke lembah Jueming. Duchen akan bertanggung jawab atas semua orang di sana. Duchen, kemarilah." Seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan mendekat. Wang Lin menatapnya dan melihat bahwa dia adalah salah satu dari 3 kultivator tahap akhir pembentukan fondasi yang telah memasuki alam pembentukan inti semu. Ini adalah token untuk memasuki medan pertempuran asing. Simpan baik-baik. Ingat, tujuan kompetisi ini adalah untuk mencuri token lainnya. Selain itu, berhati-hatilah dengan 3 sekte iblis lainnya. Siapapun yang membunuh 5 musuh akan dibebaskan jiwanya. Dengan itu, dia menyerahkan token tersebut, lalu mengeluarkan 3 keping giok saat tatapan dinginnya tiba-tiba tertuju pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tampak normal saat ia menatap Ye Zizai dalam diam. Nada suara Ye Zizai terdengar normal saat dia dengan tenang berkata, "Giok-giok ini mengandung secuil jiwa setiap orang selain jiwamu." Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan meludahkan sedikit darah. Dia menyentuh dahinya dengan tangan kanannya dan cahaya keemasan bersinar, menyebabkan darah itu berubah menjadi setetes darah emas. Teknik untuk mengekstrak secuil jiwanya tercatat dalam batu giok yang diberikan Ye Zizai kepadanya. Wang Lin menunjuk tetesan darah emas itu. Darah itu melesat ke depan dan mendarat di salah satu giok di tangan Ye Zizai. Ye Zizai tercengang astonished saat melihat Wang Lin. Dia tidak menyangka Wang Lin begitu rela. Awalnya, dia siap untuk langsung membunuh Wang Lin jika dia melawan. Dia sudah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Wang Lin sebagai boneka mayat atau target kerasukan. Lagi pula, selain metode kultivasi yang aneh, bakat Wang Lin tidak sebaik orang-orang yang telah dia persiapkan. Siapapun dari orang-orang yang telah dia persiapkan untuk tubuh atau boneka mayatnya memiliki bakat yang jauh lebih besar daripada Wang Lin, jadi pada akhirnya dia memilih Adai. Melihat Wang Lin menuruti perintah,
Ye Zizai menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya. Sebuah gua raksasa terbuka. Di dalamnya sangat gelap dan ada daya hisap yang berasal dari dalam. Ye Zizai melemparkan 3 giok yang berisi serpihan jiwa setiap orang ke arah Du Chen dan 2 orang lainnya. Mata Wang Lin berbinar saat ia menyadari bahwa 2 orang lainnya adalah 2 kultivator tahap akhir pembentukan fondasi yang tersisa. Keraguan di hati Wang Lin semakin menguat, tetapi ekspresinya tetap normal. Dia dengan hati-hati mengingat kultivator yang memegang giok yang berisi sebagian jiwanya. Ye Zizai dengan tenang berkata, "Pergilah, aku akan menunggu kabar baiknya." Du Chen mengangguk hormat. Dialah orang pertama yang memasuki gua raksasa itu dan menghilang. Ekspresi Wang Lin tampak normal. Dia sama sekali tidak ragu-ragu saat menghilang dari sekte mayat. Setelah semua orang pergi, sebuah suara serak bergema di dalam gua. Ye Zizai, dengan lebih dari 20 boneka dan bocah itu sebagai korban, begitu boneka-boneka itu memakannya, tingkat kultivasi mereka akan melonjak ke formasi inti semu. Kali ini, kualifikasi sekte mayat terjamin. Ye Zizai dengan tenang berkata, energi yin dalam diri Wang Lin sangat murni, jadi dia pasti menyimpan beberapa rahasia. Jika beberapa tahun sebelumnya, aku pasti sudah meluangkan waktu untuk menyelidikinya, tetapi sekarang aku hanya punya waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Hari dibukanya medan perang asing adalah hari kematianku, jadi tidak ada gunanya lagi. Karena aku tidak akan menggunakan tubuhnya, lebih baik aku menggunakannya sebagai makanan untuk boneka mayat agar meningkatkan kekuatan mereka. Luo Cha, aku akan memintamu untuk meningkatkan Adai ke tahap formasi inti. Begitu medan pertempuran asing dibuka, carikan aku boneka mayat yang bagus. Sebagai imbalannya, aku akan pergi ke hutan untuk membantu Tuan Zi merasuki adik magangku, Wu Yu. Suara serak itu tertawa terbahak-bahak dan setuju. Lembah Jueming terletak di tepi selatan Zhao. Lembah ini sangat luas. Di dalamnya terdapat beberapa hutan dan sungai. Karena merupakan tempat yang digunakan untuk kompetisi memasuki medan perang asing, daerah ini diselimuti kabut sepanjang tahun. Pada titik ini, di area utara lembah, sebuah pintu besar muncul saat para kultivator dengan peti mati di belakang mereka melayang keluar satu per satu. Setelah orang terakhir muncul, pintu raksasa itu berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan dan perlahan menghilang. Tepat pada saat itu, ketiga kultivator tingkat akhir pendirian fondasi hendak menghancurkan giok yang berisi serpihan jiwa dengan tangan mereka. Chapter 102 Berkabung akibat bencana bagian 1. Wang Lin terus mengawasi orang yang memegang giok yang berisi sebagian jiwanya. Saat melihat ketiga orang itu hendak menghancurkan giok tersebut, dia membuka mulutnya. Sebuah pedang terbang hijau melesat keluar dan menyerang ketiga orang itu. Saat lampu hijau muncul, suhu di area tersebut turun. Pedang terbang yang dimurnikan Wang Lin dengan darahnya juga berubah setelah Wang Lin mulai mengolah metode kenaikan dunia bawah. Energi yin telah memasuki pedang terbang tersebut. Energi yin pada pedang itu sangat dahsyat. Semua tumbuhan di area tersebut tiba-tiba membeku. Bahkan semua kultivator tahap awal pembentukan fondasi merasakan tubuh mereka mati rasa saat embun beku mulai terbentuk di pakaian mereka. Kultivator yang memegang giok berisi serpihan jiwa Wang Lin terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menghancurkan giok itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mundur dengan cepat. Tetapi bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka pedang terbang itu akan mulai berdengung lalu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dia dengan cepat melemparkan harta sihir untuk membela diri, tetapi sudah terlambat. Pedang terbang itu muncul 1 meter dari kultivator tersebut dan menembus tenggorokannya. Darah menyembur keluar dari tempat pedang itu menusuk. Dia memegang tenggorokannya dengan kedua tangannya saat jatuh dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Wang Lin melompat. Dia meraih giok itu dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Menyebutnya seperti sambaran petir akan sangat tepat. Pada saat yang sama,
dua kultivator lainnya telah menghancurkan giok mereka. Asap merah muda muncul dan menyebar seperti gelombang ke area sekitarnya. Saat peti mati yang dibawa oleh murid-murid Sekte Mayat bersentuhan dengan asap merah muda, terdengar suara garukan dari dalam peti mati. Seolah-olah ada orang yang berbaring di dalam peti mati dan menggaruk bagian dalamnya dengan kuku mereka. Melihat para kultivator tingkat pendirian dasar, mereka semua tampak seperti berada di bawah pengaruh teknik pengikat. Mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Setelah menghancurkan batu giok, kedua kultivator tingkat akhir pendirian fondasi itu bahkan tidak melirik Wang Lin saat mereka menyerbu kembali menuju gerbang yang hampir runtuh. Keduanya menghilang ke dalam gerbang dalam sekejap, lalu gerbang itu lenyap menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera mundur sambil menatap para murid Sekte Mayat dan mulai berpikir. Suara goresan semakin keras, hingga salah satu peti mati pecah dan sebuah tangan terulur, diikuti oleh suara napas berat. Perlahan, mumi berambut panjang dan hitam itu duduk di dalam peti mati. Matanya memancarkan cahaya hijau saat ia mengamati sekelilingnya hingga pandangannya akhirnya tertuju pada tuannya. Matanya yang merah padam berubah dingin saat ia menjerit dan mencengkeram tuannya. Ia bernapas dengan ganas melalui hidungnya. Kultivator tingkat awal pembentukan fondasi itu gemetar saat tubuhnya berubah menjadi gas putih. Gas putih itu dihirup oleh boneka mayat tersebut. Pada saat yang sama, tubuh mumi yang layu itu mulai pulih. Tidak lama kemudian, kultivator itu tinggal tulang belulang sementara boneka mayat itu kembali ke wujud manusia. Boneka mayat itu menghisap lagi dan kultivator itu menjerit lalu mati. Gas kuning keluar dari tubuh kultivator itu. Boneka mayat itu menangkap gas kuning tersebut dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, boneka mayat itu berubah hingga tampak persis seperti kultivator yang baru saja meninggal. Pada saat yang sama, satu persatu, peti mati itu pecah dan satu persatu tangan boneka mayat menjulur keluar. Semua boneka mayat ini menyerang tuan mereka begitu mereka berhasil melarikan diri. Tidak semua boneka mayat melakukan hal ini. Sekitar sepertiga dari boneka mayat keluar dan hanya berdiri di sana, kebingungan. Wang Lin terstunet saat melihat pemandangan di hadapannya. Semua boneka mayat yang telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tuan mereka memiliki kultivasi tahap akhir pembentukan fondasi. Wang Lin menatap makhluk-makhluk aneh ini. Kulit kepalanya terasa kebas saat dia perlahan mundur. Teriakan segera terdengar dari arah itu. Semua boneka mayat yang telah mengambil wujud tuan mereka melompat ke arah murid Sekte Mayat. Yang tersisa, darah dan potongan tubuh berhamburan di udara. Wang Lin berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah melarikan diri jauh, Wang Lin berhenti tepat di luar hutan. Dia merasa akhirnya merasakan betapa ganasnya Sekte Mayat. Jika dia tidak menghentikan kultivator itu dari menghancurkan giok, dia akan menjadi makanan makhluk-makhluk itu. Wang Lin tertawa dingin dalam hatinya. Dia tahu bahwa lembah Jueming ini sangat berbahaya karena sekte ortodoks dan sekte iblis berkumpul di sini untuk memperebutkan hak memasuki medan pertempuran asing. Wang Lin tidak ingin terlibat dalam hal ini, dia hanya ingin menemukan tempat-tempat dengan energi yin yang ekstrim dan melakukan kultivasi tertutup untuk menjadi lebih kuat. Semakin sering ia bersentuhan dengan dunia kultivasi, semakin besar bahaya yang dihadapinya. Ia merasa satu langkah salah saja bisa membawanya pada kematian. Namun, karena ia sudah memasuki dunia kultivasi, satu-satunya cara untuk mengamankan keselamatannya adalah dengan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, unsur kayu yang dibutuhkan oleh manik-manik penentang langit juga merupakan hal penting di hati Wang Lin. Sembari memikirkan hal itu, Wang Lin tiba-tiba mundur selangkah. Sebuah cahaya hitam melesat melewati tempat Wang Lin berdiri tadi. Kemudian diikuti oleh tawa. Dasar bocah, kau menghindar dengan cepat. Seorang pemuda berpakaian mewah perlahan berjalan keluar. Setelah mengamati Wang Lin, dia bertanya,
Sekte apa? Wang Lin menjawab dengan dingin, sekte mayat. Pemuda berpakaian mewah itu terkejut. Dia bertanya, sekte mayat. Rumornya semua murid sekte mayat membawa peti mati. Di mana peti matimu? Wang Lin menatap pemuda itu dan mengerutkan kening. Pemuda itu mendengus dingin. Dia menunjuk ke arah Wang Lin dan cahaya hitam muncul di tangannya sambil berkata, tidak masalah apakah kau dari sekte mayat atau bukan. Tinggalkan tas penyimpananmu. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia menyebarkan indera ilahinya dan menemukan bahwa ada 3 orang lagi di hutan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mundur beberapa langkah. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin mundur, dia menunjukkan ekspresi jijik. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hitam ke arah dada Wang Lin, membidik jantungnya. Wang Lin mengangkat alisnya dan mengibaskan lengan bajunya saat teknik gaya tarik membentuk tangan raksasa di hadapannya. Cahaya hitam menembus beberapa inci ke dalam teknik gaya tarik sebelum menghilang. Wang Lin menatap pemuda itu dengan dingin. Dengan indera ilahinya, ia menyadari bahwa ketiga orang yang bersembunyi di hutan itu dengan cepat mendekat. Ia tidak ingin membuang waktu dengan mereka, jadi ia segera mundur. Pemuda itu menjadi marah. Meskipun tingkat kultivasi mereka berdua masih tahap awal pembentukan fondasi, ia kedatangan 3 saudara laki-laki, dan salah satunya sudah berada di tahap pertengahan pembentukan fondasi. Keempatnya tidak ikut bersama orang-orang lain dari sekte Tiandao. Mereka memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mencuri dari orang lain. Harus diakui bahwa selama kompetisi ini, semua sekte telah memberikan banyak harta karun magis untuk meningkatkan kekuatan para murid pendirian fondasi. Ketika pemuda itu melihat bahwa Wang Lin hanya seorang diri, ia merasa ingin membunuhnya. Dan sekarang ketika ia melihat Wang Lin mencoba melarikan diri, ia menamparkan tasnya dan sebuah penggaris sepanjang 8 inci terbang keluar. Penggaris itu seluruhnya berwarna hijau. Saat muncul, penggaris itu mengeluarkan aroma yang kuat. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan tanpa berkata apa-apa, mengarahkan penggaris itu ke depan. Penggaris itu bergetar dan jamur hitam besar tumbuh darinya. Jamur itu terlepas dari penggaris dan melayang di udara. Ekspresi pemuda itu serius saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan melemparkannya. Wang Lin melihat kilatan cahaya merah saat seekor tawon merah terbang ke arah jamur dan melahapnya hanya dengan beberapa gigitan. Tawon itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar. Ukurannya sebesar kepalan tangan. Ia menjerit dan menyerbu ke arah Wang Lin. Meskipun semua ini terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Mata Wang Lin menjadi dingin saat pedang terbang kecil berwarna hijau muncul di hadapannya dan menyerang tawon itu. Tawon itu mengeluarkan dengungan dan menghindar ke sisi pedang terbang, tetapi pada saat yang sama, pedang terbang itu tiba-tiba menghilang. Pedang terbang itu muncul kembali di hadapan pemuda itu dan menembus dadanya, meninggalkan lubang berdarah di sana. Pemuda yang berpakaian mewah itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum meninggal. Saat pemuda itu meninggal, penggaris meredup dan jatuh ke tanah. Wang Lin menggunakan teknik daya tariknya untuk dengan cepat meraihnya, serta tas milik pemuda itu, lalu pergi. Tawon itu berputar sekali di udara dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Pada saat yang sama, 3 sosok menyerbu keluar dari hutan. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Wajah salah satu laki-laki tampak muram saat ia menatap tubuh yang tergeletak di tanah dan berteriak, "Kejar!" Tepat pada saat itu, di sebuah kota kecil di perbatasan utara Zhao, muncul 2 tamu tak diundang. Salah satu dari mereka sangat kurus, mengenakan jubah hitam, dan memiliki tatapan yang penuh kebencian. Di sisinya ada seseorang yang sangat mirip peri. Orang ini sangat tua dan penuh keriput, tetapi memiliki aura khusus. Aura yang dipancarkannya sangat kontras dengan aura gelap pria kurus itu. Saat ini, dia berdiri di luar kota dengan sebuah cermin kuno. Tangannya terus membentuk segel sambil menghitung sesuatu. Pria berjubah hitam itu dipenuhi niat membunuh saat dia berkata,
saudara kultivator Qiming, apakah kau berhasil menghitungnya? Kultivator itu mengerutkan kening dan berkata, Teng Huayuan, kau tidak tahu nama atau penampilan orang itu. Bagaimana aku bisa menemukannya hanya dengan kekuatan kutukan? Pria tua berjubah hitam itu adalah Teng Huayuan. Dia menatap pria lain itu dan berkata, kata demi kata, saudara kultivator Qiming, saya bersedia mengambil token lembah Wu Feng sebagai imbalan atas kemampuanmu untuk meramalkan langit. Jika kau bisa menemukan keluarga orang itu, maka aku akan membantumu dengan apapun yang kau butuhkan, selama aku mampu. Kultivator itu merenung sejenak. Dia menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi sesama kultivator Teng, semua pembalasan pasti ada awalnya dan semua hutang pasti ada penagihnya. Kuharap kau tidak membunuh terlalu banyak. Petik 2. Chapter 103 berkabung akibat bencana bagian 2. Teng Huayuan tersenyum mengerikan sambil melepaskan aura pembunuh yang dahsyat. Dalam hati ia berpikir, Li Er, kakek akan membalaskan dendam untukmu. Memikirkan Teng Li, Teng Huayuan tak kuasa menahan kesedihan. Murid generasi keempat paling berprestasi dari keluarga Teng tiba-tiba terbunuh oleh seseorang. Setelah Teng Li meninggal, Teng Huayuan menyelidiki masalah tersebut dan menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Selain Wang Lin, siapapun yang terlibat lainnya dicatat oleh Teng Huayuan. Kultivator lainnya menghela napas dan berkata, saudara kultivator Teng, menurut perhitunganku, orang itu berada di lembah Jueming. Mengapa kau ingin mencari keluarganya? Lupakan saja, semua hutang pasti ada penagihnya. Jika tersebar kabar bahwa kau melampiaskan amarahmu pada manusia biasa, itu tidak akan terlihat baik. Wajah Teng Huayuan muram saat dia menatap kultivator lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kultivator itu tersenyum getir sambil menggelengkan kepalanya. Ia memegang cermin perunggu dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Cermin perunggu itu segera melayang ke udara dan mulai berkeliaran, seolah mencari sesuatu. Namun, setelah terbang bola-balik cukup lama, ia tidak dapat menemukan arahnya. Kultivator itu mengerutkan kening. Dia tahu ini sedang terjadi karena petunjuknya terlalu sedikit. Dia menunjuk ke cermin dan cermin itu terbang kembali ke tangannya. Kultivator itu menggigit jarinya dan dengan cepat menggambar simbol dengan darahnya sendiri di cermin. Dia melemparkan cermin itu lagi. Kali ini, ukurannya menjadi beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Cermin itu jernih seperti kristal dan terdapat riak di permukaannya. Cermin itu miring dan menghadap Teng Huayuan. Kultivator itu berkata dengan ekspresi serius, jangan heran, sesama kultivator Teng. Cerminku perlu menyerap aura kutukan di antara kalian berdua. Jejak gas hitam keluar dari dahi Teng Huayuan dan masuk ke cermin. Riak di cermin semakin membesar hingga membentuk gambar sebuah rumah besar. Mata Teng Huayuan dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah selesai menatap, dia menoleh ke kultivator lainnya. Kultivator itu ragu-ragu dan menghela napas. Dia melambaikan tangan kanannya dan cermin itu terbang ke tanah. Cermin itu langsung membesar hingga sebesar manusia. Kultivator itu memaksakan senyum dan berjalan masuk ke dalam cermin. Teng Huayuan tersenyum dan mengikuti di belakang. Setelah keduanya masuk, cermin itu menyusut hingga menghilang tanpa jejak. Ada sebuah kota kecil sekitar 100 km dari tempat itu. Keluarga Wang dapat dianggap sebagai keluarga besar di daerah ini. Konon, keluarga Wang memiliki generasi muda yang bergabung dengan sekte kultivasi. Berita semacam ini menyebar dengan cepat di daerah-daerah kecil ini. Keluarga Wang awalnya adalah keluarga tukang kayu dengan berbagai toko di kota. Dari sudut pandang orang luar, keluarga Wang adalah keluarga terbesar di daerah tersebut. Di seluruh kota, bangunan paling mewah pastinya adalah rumah utama keluarga Wang. Pada hari itu, matahari di langit seperti tungku raksasa yang memanggang bumi. Seorang penjaga keluarga Wang bersandar pada sebuah pilar, mengipas-ngipas dirinya untuk menghilangkan rasa panas.
Jubah katunnya sudah basah kuyup di bagian dada dan punggung. Cuaca sialan ini panas sekali. Bagaimana kita bisa hidup dalam kondisi seperti ini? Penjaga itu membuka jubahnya dan mengipasinya lebih keras. Pada saat itu, pintu bangunan samping terbuka dan seorang pelayan perempuan keluar membawa sebuah mangkuk. Ia berjalan melewati rumah utama hingga tiba di pintu. Ia tertawa kecil dan berkata, "Saudaraku, minumlah sup plum asam ini untuk meredakan panas." Penjaga itu berbalik dan melihat gadis itu. Dia tiba-tiba tersenyum dan menerima mangkuk itu. Dia meminumnya sampai habis dalam sekali teguk. Tak lama kemudian, dia merasakan sensasi dingin di tubuhnya dan menghela napas. Para tuan benar-benar tahu cara menikmati diri mereka sendiri. Sup plum asam dingin ini benar-benar enak. Adik perempuan, saat kau keluar, kau tidak membiarkan Tuan Muda Hao melihatmu, kan? Gadis itu mengambil kipas dan membantu mengipasi penjaga sambil tersenyum dan berkata, "Saudara, Anda bisa tenang. Tuan Muda tidak melihat saya. Saya memanfaatkan saat beliau lengah untuk keluar. Lagi pula, Tuan Muda Hao adalah orang yang sangat baik, jadi meskipun beliau melihat saya, tidak akan ada masalah." Sang penjaga menikmati saat adik perempuannya mengipasinya. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tuan Muda Hao adalah seorang abadi, bagaimana mungkin dia repot-repot dengan kita? Adik perempuan, kau harus lebih banyak pamer. Jika kau menarik perhatian Tuan Muda Hao dan menjadi selirnya, maka kakakmu di sini akan mudah. Beri aku pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan aku akan senang." Pipi gadis itu memerah saat dia memutar matanya ke arah kakaknya dan berkata, "Kakak, kau sudah bekerja untuk keluarga Wang lebih lama dariku. Kudengar ada total 3 tuan muda yang dipilih oleh para dewa, tapi aku sudah di sini selama 3 tahun dan selain Tuan Muda Hao, aku hanya bertemu Tuan Muda Zuo sekali. Di mana orang ketiga?" Penjaga itu dengan bangga berkata, "Ini yang ku tahu. Tuan muda ketiga itu bernama Wang Lin. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Muda Hao dan yang lainnya. Kudengar dia adalah seorang." Saat sedang berbicara, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap langit. Ia melihat cahaya berwarna pelangi melesat cepat ke arah mereka dan mendarat di tanah dalam sekejap mata, memperlihatkan seorang pemuda berpakaian hitam. Kulit pemuda itu sehalus giok dan wajahnya sangat tampan. Ia membawa pedang di punggungnya. Namun jika diperhatikan lebih teliti, akan terlihat bahwa ia bukan lagi seorang pemuda. Terdapat garis-garis di sudut matanya. Kesombongan di masa mudanya telah lenyap. Sebaliknya, yang terlihat adalah tanda-tanda penuaan. Tuan Muda Zuo." Penjaga itu tergagap dan segera membungkuk. Gadis itu terkejut melihat cara Tuan Muda itu mendarat. Dia segera bersembunyi di belakang kakaknya. Orang itu adalah Wang Zuo. Dia mengerutkan kening sambil menatap penjaga itu dan berkata, "Namamu Wang Tao, benar?" Penjaga itu tidak menyangka Wang Zuo akan mengingat namanya. Semangatnya langsung bangkit. Dia menjawab, "Tuan, saya Wang Tao." Wang Zuo ragu sejenak dan perlahan berkata, "Wang Tao, siapa yang memberitahumu tentang Wang Lin? Apa yang mereka katakan?" Hati Wang Tao bergetar saat dia berkata, itu pembantu rumah tangga yang mengatakannya. Mereka bilang dia terlalu malu untuk pulang dan dia hanyalah sampah yang mencoba melawanmu untuk mendapatkan hak menjadi seorang immortal." Wang Zuo merenung dalam diam. Setelah sekian lama, ia menghela napas. Ia bergumam pada dirinya sendiri dan juga kepada Wang Tao, "Sampah, dibandingkan dia, kurasa akulah sampah yang sebenarnya." Wang Tao terkejut. Ia mendengar kata-kata Wang Zuo dan menjadi sangat bingung. Tepat pada saat itu, seorang pemuda keluar dari rumah. Pemuda ini sangat tegap dan tampan. Ia berdiri di sana, menatap Wang Zuo, dan dengan lugas berkata, "Wang Zuo, sudah lama tidak bertemu." Wang Zuo tersenyum getir dan berkata, "Wang Hao, kita sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Kamu sudah banyak berubah." Wajah Wang Hao dipenuhi kesedihan.
Mereka berdua terdiam. Pengawal Wang Tao dan adik perempuannya berdiri di samping, tak berani bernapas. Ia tahu bahwa kedua orang ini adalah jenius keluarga Wang, jauh di atas mereka berdua. Wang Hao berbisik, ada kabar tentang Wang Lin. Wang Zuo menunjukkan ekspresi yang rumit dan berkata, setelah dia meninggalkan sekte Heng Yue, tidak ada kabar apapun. Wang Hao menghela napas dan bertanya, tingkat kultivasimu sekarang berapa? Dengan bakatmu, seharusnya kau telah menarik perhatian banyak tetua di sekte Suandao. Wang Zuo berkata dengan getir, sulit sekali untuk meningkatkan kemampuan. Aku berada di lapisan ke-11 kondensasi Qi, dan itu pun hanya karena keberuntungan yang membuatku berhasil memenangkan kompetisi tahun lalu dan diizinkan masuk ke gunung belakang. Aku penasaran di tingkat kultivasi mana dia sekarang. Dia pasti sudah berada di lapisan ke-15. Wang Hao merenung sejenak dan menertawakan dirinya sendiri. Aku baru di lapisan ke-7. Baru beberapa tahun berlalu dan kesenjangannya sudah semakin lebar. Wang Tao terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu kondensasi Qi atau pembentukan fondasi, dari pembicaraan kedua tuan muda itu, dia mengerti bahwa Wang Lin ini bukanlah sampah seperti yang dituduhkan oleh pengurus rumah tangga. Pada saat itu, langit tiba-tiba gelap dan panas di udara tiba-tiba menghilang. Sebuah cermin besar muncul dengan tenang di langit. Riak muncul di permukaan cermin saat dua orang keluar. Salah satu dari mereka memiliki aura yang sangat abadi dan yang lainnya diselimuti aura jahat. Tekanan yang sangat besar turun dari langit. Ekspresi Wang Zuo dan Wang Hao berubah drastis. Mereka bahkan tak berani bernapas. Wang Zuo dengan cepat menyatukan kedua tangannya dan berkata, junior adalah Wang Zuo dari sekte Suandao. Salam, para senior. Dewa abadi yang menyerupai peri itu terkejut dan bertanya, sekte Suandao. Apakah kalian punya bukti? Jantung Wang Zuo berdebar kencang. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi saat ia segera mengeluarkan giok identitasnya. Kultivator itu mengambil giok tersebut dan melihatnya. Kemudian ia menatap Wang Hao dan bertanya, kau juga? Wang Hao itu cerdas. Dia mengangguk tanpa ragu. Teng Huayuan mendengus sambil melambaikan tangannya. Dengan dua dentuman, kepala penjaga dan adik perempuannya meledak. Darah berhamburan kemana-mana. Dua gumpalan gas kuning melayang ke atas dari tubuh-tubuh itu. Teng Huayuan mengeluarkan bendera dan mengumpulkan kedua gumpalan gas tersebut. Tak lama kemudian, dua wajah yang dipenuhi kesedihan muncul di bendera itu. Itu adalah penjaga dan saudara perempuannya. Teng Huayuan berkata dengan muram, hari ini, tidak akan ada seorang pun yang selamat. Dia melangkah melewati Wang Zuo dan Wang Hao menuju rumah utama. Adapun Wang Lin, dia bergerak cepat melewati lembah Jueming. Di belakangnya ada dua kultivator pria dan satu kultivator wanita. Mereka dipenuhi niat membunuh saat mengejarnya. Saat berlari, jantungnya tiba-tiba terasa sakit, seolah-olah ada pasak yang menancap di dalamnya. Rasa sakit ini bukan karena cedera, melainkan perasaan di hatinya. Sebuah perasaan panik dan frustrasi yang tak dikenal muncul di hatinya. Chapter 104 berkabung setelah bencana bagian akhir. Wang Lin belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah rasa sakit yang membuatnya ingin mencabut jantungnya sendiri. Seolah-olah semua darah di tubuhnya langsung tersedot keluar. Gelombang pusing menghantam kepalanya. Wang Lin menahan rasa sakit yang tak terduga ini sambil berlari cepat. Dia berbalik dan melihat ketiga orang itu masih mengejarnya. Matanya menjadi dingin saat dia mengubah arah menuju area perkumpulan sekte mayat. 4 berkas cahaya melesat cepat melintasi lembah Jueming. Satu-satunya pikiran di benak Wang Hao dan Wang Zuo hanyalah kepanikan dan ketidakberdayaan. Mereka bahkan tidak berani bergerak saat menyaksikan Wang Tao dan saudara perempuannya meninggal di depan mata mereka. Kultivator yang mirip peri itu menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya. Dia menghela napas dan berbalik sehingga dia tidak perlu lagi menatap mereka. Teng Huayuan tersenyum saat berjalan masuk ke dalam rumah. Dia menutup tangannya. Ketika dia membukanya kembali,
sebuah cincin cahaya ungu muncul, mencegah orang untuk pergi. Kemudian dia melangkah dan memasuki salah satu rumah di samping. Disitulah para pelayan tinggal. Gelombang jeritan memilukan terdengar dari rumah itu dan semburan gas kuning terkumpul di bendera. 7 atau 8 wajah pelayan keluarga Wang yang tampak kesakitan muncul di bendera itu. Teng Huayuan tidak berhenti saat ia berjalan ke rumah berikutnya dan lebih banyak teriakan terdengar. Tubuh Wang Hao gemetar. Ia ingin melawan, tetapi tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, semua pelayan keluarga Wang berubah menjadi hantu dan wajah Teng Huayuan tampak sangat serius. Anggota keluarga Wang lainnya tersentak oleh teriakan dan mencoba melarikan diri, tetapi yang mengejutkan mereka menemukan cahaya ungu yang menghalangi mereka untuk pergi. Mereka hanya bisa mendengar deru. Jeritan menyedihkan yang terus-menerus datang dari luar. Ketakutan semacam ini membuat seluruh keluarga Wang menjadi gelisah. Teng Huayuan bergumam pada dirinya sendiri, "Li Er, orang itu membunuhmu, jadi aku akan membunuh seluruh keluarganya untuk membalas dendam untukmu." Setelah itu, dia melangkah ke ruangan lain. Tubuh Wang Hao bergetar seolah ada kekuatan yang mengalir keluar dari dalam dirinya. Dia melangkah maju beberapa langkah dan berteriak keras, "Tidak!" Teng Huayuan berbalik dan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan rumah itu berubah menjadi debu tanpa suara, menampakkan seorang pria dan wanita yang wajahnya dipenuhi rasa takut. Pria dan wanita ini adalah paman dan bibi ketiga Wang Lin, yang juga merupakan orang tua Wang Hao. Tangan kanan Teng Huayuan terulur dan ayah Wang Hao melayang ke udara dengan tangannya melingkari lehernya. Wajahnya langsung memerah dan dia membuka mulutnya, memperlihatkan ekspresi kesakitan. Mata Wang Hao merah dan air mata mengalir deras. Dia meraung dan hendak lari ketika Wang Zuo menahannya. Wang Zuo berbisik, "Wang Hao, jangan gegabah. Orang itu adalah kultivator Nas Chen Sol." Teng Huayuan mencibir. Tangan kanannya mengepal. Dengan suara keras, kepala ayah Wang Hao hancur berkeping-keping. Tubuhnya jatuh ke tanah, lalu jiwanya keluar dan dikumpulkan oleh bendera. Tidak, suara Wang Hao menjadi serak. Ia merasakan sakit di dadanya saat batuk mengeluarkan darah. Ia menatap tubuh ayahnya dan bergumam, "Mengapa, mengapa?" Teng Huayuan sekali lagi mencengkeram ibu Wang Hao, meremukkan tengkoraknya, dan melemparkannya ke hadapan Wang Hao. Tubuh Wang Hao bergetar hebat saat ia batuk mengeluarkan lebih banyak darah dan akhirnya pingsan. Ia memeluk tubuh ibunya. Air mata mengalir dari matanya saat ia berteriak, "Mengapa?" Ekspresi Teng Huayuan berubah muram. Dia melambaikan tangannya dan di bawah cahaya ungu yang bersinar, semua rumah berubah menjadi debu. Ada sekitar 40 orang di tanah. Semuanya adalah anggota keluarga Wang. Para wanita mulai menangis. Mereka semua dipenuhi rasa takut. Selain orang-orang yang masih hidup, hanya ada mayat-mayat tanpa kepala. Teng Huayuan tersenyum sambil menangkap seseorang. Orang itu adalah paman ketiga ayah Wang Lin. Saat ini, dia adalah anggota keluarga Wang yang paling senior. Dikelilingi jeritan, jiwanya diambil oleh Teng Huayuan dan dia meninggal. Wang Hao menatap pemandangan itu dengan tercengang. Dia bahkan tidak menyadari bahwa tangan Wang Zuo yang digunakan untuk menahannya telah meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Wang Zuo tidak berani menatap orang tuanya di antara kerumunan. Dia menundukkan matanya yang merah. Paman keempat Wang Lin telah lama tinggal di hutan belantara, jadi dia jauh lebih berani daripada kebanyakan orang. Dia tersenyum kecut dan tampak telah memikirkan semuanya dengan matang. Istrinya meninggal setahun yang lalu dan putranya telah dikirim ke sekte bela diri, jadi dia sudah pergi. Dia bertanya dengan suara lantang, "Dewa Abadi, apa kesalahan keluarga Wang saya sehingga menyinggung perasaan Anda? Saya tahu kami manusia fana seperti semut di mata Anda, tetapi bahkan semut pun berhak mengetahui penyebab semua ini." Kultivator yang menyerupai peri itu mengeluarkan suara terkejut saat dia mengamati pria ini. "Mengapa?"
Teng Huayuan menunjuk beberapa kali dan beberapa orang lagi tewas. Darah menyembur kemana-mana dari tubuh mereka yang berantakan dan terpotong-potong. Seseorang dari keluarga Wang Mu berani membunuh cicitku, jadi aku memutuskan untuk membunuh seluruh keluarganya. Dengan itu, dia mengayunkan tangan kanannya ke udara dan lebih dari 10 orang tewas. Wang Hao berhasil melepaskan diri dari Wang Zuo dan hendak menyerang ke depan ketika Wang Zuo kembali menahannya. Wajah Wang Zuo berlinang air mata saat ia berbisik, "Wang Hao, bagaimanapun keadaannya sebelumnya, kita harus tetap hidup. Hanya dengan hidup kita bisa membalas dendam." Paman keempat Wang Lin tersenyum getir dan berkata, "Dewa, bagaimana mungkin seseorang dari keluarga Wangku membunuh cicitmu? Dalam ratusan tahun terakhir ini, keluarga Wangku hanya memiliki 3 dewa." Dia tiba-tiba berhenti seolah menyadari sesuatu. Di antara orang-orang yang selamat, ayah Wang Zuo berlutut di tanah dan berkata, "Wahai dewa, apakah orang yang membunuh cicitmu itu bernama Wang Lin?" Kilatan dingin melintas di mata Teng Huayuan saat ia diam-diam berpikir, "Wang Lin, jadi dia bernama Wang Lin." Ia menatap ayah Wang Zuo, mengulurkan tangan, dan memegang ayah Wang Zuo di hadapannya. Ia menatap mata ayah Wang Zuo dan berkata, kata demi kata, "Ceritakan semuanya tentang Wang Lin ini." Ayah Wang Zuo dengan cepat memberitahu Teng Huayuan segala hal tentang Wang Lin, termasuk di mana orang tuanya tinggal. Ia berpikir dengan penuh kebencian dalam hatinya, "Mati, kalian semua, mati. Sekalipun orang ini tidak dibunuh oleh kalian, keluarga Wang sudah hancur, jadi orang tua kalian juga harus mati." Setelah Teng Huayuan selesai mendengarkan, dia tertawa. Kemudian dia menutup tangannya. Saat dia membukanya, sebuah bola petir muncul. Dia dengan santai mendorongnya ke depan dan gelombang melingkar menyebar. Ayah Wang Zuo adalah orang yang paling dekat. Ketika dia menyentuh gelombang kejut, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi debu bersama pakaiannya. Saat riak menyebar, setiap orang yang menyentuhnya mati dan jiwa mereka dikumpulkan oleh bendera. Ketika gelombang petir itu hendak mengenai paman keempat Wang Lin, dia sudah memejamkan mata, tetapi cahaya putih lembut menyelimuti tubuhnya dan menghalangi gelombang bola petir tersebut. Teng Huayuan berbalik dan menatap kultivator yang mirip peri itu. Kultivator itu menghela napas dan berkata, "Saudaraku, Teng, biarkan orang ini hidup. Dia berguna bagiku." Teng Huayuan mencibir sambil menunjuk Wang Zuo dan Wang Hao dan berkata, "Kalau begitu, kau tidak akan ikut campur dalam masalah ini dengan mereka berdua." Kultivator itu tersenyum tipis sambil menatap Teng Huayuan dan berkata, "Saudara kultivator Teng, mengapa kau menanyakan pertanyaan yang begitu jelas? Tentu saja aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi jika senior Punanzi bertanya, aku harus mengatakan yang sebenarnya." Teng Huayuan menatap kultivator yang seperti peri itu. Setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya dan seluruh kediaman keluarga Wang berubah menjadi puing-puing. Adapun Wang Zuo dan yang lainnya, dia bahkan tidak melirik mereka saat terbang menuju orang tua Wang Lin. Tubuh Wang Zuo gemetar saat ia menatap reruntuhan. Setelah berpikir sejenak, ia berlutut di tanah dan bersujud. Dahinya berdarah dan ekspresinya sangat serius. Wang Hao mengertakkan giginya. Dia tertawa getir lalu terjatuh. Wang Zuo bangkit dan mengangkat Wang Hao. Dia membungkuk kepada kultivator yang seperti peri itu dan terbang menuju sekte Suandao. Semua kenangan tentang keluarga Wang lenyap. Kultivator yang seperti peri itu menghela napas dan berpikir, "Ini benar-benar dosa. Aku tidak tahu apakah yang kulakukan benar atau salah, tapi pria parubaya ini benar-benar tidak normal. Aku akan menyelamatkan siapapun yang bisa kuselamatkan." Sambil memikirkan itu, dia mengibaskan lengan bajunya dan menghilang dari kediaman keluarga Wang bersama paman keempat Wang Lin. Teng Huayuan hampir segera tiba di desa kecil tempat orang tua Wang Lin tinggal. Bersamanya ada sebuah bendera kecil dengan lebih dari 100 wajah keluarga Wang. Semuanya menampilkan ekspresi yang sangat menyedihkan.
Gelombang jeritan memilukan datang dari bendera itu, menyebabkan gelombang angin dingin. Setelah tiba di desa, dia menyebarkan indera ilahinya. Dia dengan cepat menemukan rumah Wang Lin dan bergegas menuju ke sana. 15 menit kemudian, Teng Huayuan keluar dari rumah Wang Lin. Tangan kanannya memukul bendera dan bendera itu membesar menjadi ukuran raksasa saat Teng Huayuan memuntahkan darah Naschen. Jeritan melengking keluar dari bendera saat riak muncul di atasnya. Perlahan, riak itu menghilang, memperlihatkan sebuah gambar. Gambar ini menunjukkan Wang Lin bergerak cepat menembus hutan. Teng Huayuan tersenyum dan tangan kanannya menunjuk ke gambar tersebut. Adapun Wang Lin, di bawah pengaruh perasaan ngeri yang tak dapat dijelaskan ini, ia memimpin ketiga pengawalnya menuju lokasi perkumpulan sekte mayat. Rasa sakitnya, rasa sakit yang tak terbayangkan, rasa sakit yang tak terlukiskan. Rasa sakit semacam ini menenggelamkan Wang Lin seperti banjir. Para kultivator sangat sensitif terhadap hal-hal tertentu. Wang Lin mengalami kepanikan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Wajah orang tuanya muncul di hadapannya. Tak lama kemudian, Wang Lin melihat pemandangan yang akan diingatnya seumur hidup. Tidak. Dua aliran darah mengalir dari matanya. Ekspresinya penuh kesakitan, tubuhnya gemetar, dan serpihan energi spiritual Yin bergerak hebat di dalam tubuhnya, benar-benar di luar kendalinya. Setiap tanaman dalam radius 10 meter darinya membeku. Aura pembekuan ini terus bertambah kuat. Pada saat itulah, Ji, di dalam diri Wang Lin terus meningkat tanpa henti, mencapai alam Ji. Chapter 105 Alam Ji di era masa lalu. Di zaman kuno, Ji, Dao, dan Si adalah tiga alam energi spiritual yang sulit dipahami. Dari segi misteri, alam Ji tidak dapat menandingi alam Dao. Dari segi ketidakpastian, alam Ji tidak dapat menandingi alam Si, tetapi jika pernah ada kultivator alam Ji di zaman kuno, itu adalah sebuah bencana. Meskipun alam Ji tidak semisterius alam Dao atau sesulit diprediksi alam Si, dalam hal seberapa menakutkannya, alam Ji dan dua alam lainnya sama sekali tidak dapat dibandingkan. Kultivator dengan alam Ji, tanpa diragukan lagi, akan beberapa kali lebih kuat daripada kultivator lain pada level yang sama dan energi spiritual mereka akan sepenuhnya berbasis pada alam Ji. Akibatnya, satu-satunya kata yang tepat untuk menggambarkan alam Ji adalah mengerikan. Di antara kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama, kultivator alam Ji tak terkalahkan. Namun, kelemahan alam Ji juga sangat jelas. Dengan alam Ji, seorang kultivator tidak akan pernah bisa mencapai tahap pembentukan jiwa. Tahap akhir jiwa Naschen adalah batasnya. Namun, kultivator alam Naschen Soul Ji tingkat lanjut adalah seseorang yang bahkan kultivator formasi jiwa pun tidak ingin berurusan dengannya. Jika hanya itu saja, maka alam Ji tidak akan dianggap menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah bahwa di zaman kuno, ketika seorang kultivator transformasi jiwa sedang menjalani ujiannya, orang-orang mengetahui bahwa dia memiliki alam Ji. Berita ini mengejutkan semua orang di dunia kultivasi kuno dan membuat mereka dipenuhi rasa takut. Harus diakui bahwa kultivator ini mengamuk di dunia kultivasi selama 3000 tahun. Dalam 3000 tahun itu, dia seperti raja di dunia kultivasi. Jika ada yang membuatnya marah, dia akan memusnahkan keluarga dan sekte mereka. Selama 3000 tahun ini, hanya menyebut namanya saja sudah bisa membuat orang merinding. Alam Ji adalah eksistensi yang melampaui langit. Tidak hanya membuat seseorang tak terkalahkan dalam pertarungan melawan kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama, energi spiritual yang diresapi alam Ji dapat membawa teknik ke tingkat ekstrim. Semua ini sudah sangat luar biasa, tetapi ketika satu-satunya kelemahan yaitu tidak dapat mencapai tahap pembentukan jiwa dihilangkan, maka ketika seorang kultivator yang telah melewati tahap jiwa Naschen dengan alam Ji muncul, itu benar-benar dapat dianggap sebagai bencana. Karena itulah, setiap kali kultivator alam Ji muncul, mereka diburu oleh semua kultivator lainnya.
Alam Ji dianggap oleh dunia kultivasi kuno sebagai sesuatu yang benar-benar melampaui surga. Jika jalur kultivasi iblis dianggap sebagai binatang buas yang ganas, jika dibandingkan dengan alam Ji, itu hanyalah hewan peliharaan jinak. Sebenarnya, di zaman kuno, studi tentang alam Ji tidak pernah berhenti, tetapi pada akhirnya, hanya ada pemahaman pengantar tentang alam Ji. Untungnya, hanya satu orang itu yang tampaknya mampu menembus batas formasi jiwa alam Ji. Semua penerus alam Ji di generasi selanjutnya terjebak di tahap akhir jiwa Naschen. Sebagian besar catatan tentang alam Ji telah hilang sepanjang zaman. Saat ini, orang tidak tahu bagaimana alam Ji muncul atau bagaimana cara mendapatkannya. Hanya di perpustakaan sekte-sekte besar di negara-negara dengan tingkat kultivasi tinggi terdapat beberapa deskripsi tentang alam Ji. Pada suatu masa di zaman kuno, seorang kultivator jenius lahir di negeri Guni. Pada usia 10 tahun, ia telah mencapai tahap pembentukan inti dan sektenya dimusnahkan oleh sekte lain. 5 tahun kemudian, seorang kultivator misterius muncul dan dalam waktu 1 bulan, ia membunuh lebih dari 10.000 kultivator. Darah menutupi langit. Dengan hanya kultivasi jiwa Naschen tahap awal, ia tidak hanya mampu dengan mudah membunuh orang lain yang setara dengannya, tetapi ia bahkan mampu membunuh kultivator pembentukan jiwa. Pada akhirnya, baik sekte ortodoks maupun sekte iblis mengirimkan seorang kultivator transformasi jiwa dan akhirnya membunuhnya. Di zaman kuno, negeri air jernih hancur dan raja negeri itu memasuki sebuah sekte. 30 tahun kemudian, ia keluar dan melakukan pembantaian terhadap semua kultivator. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda, ia akan membunuh mereka. Hanya dalam 7 hari, tidak ada kultivator yang tersisa di negeri air jernih. Bahkan sektenya sendiri pun tidak mampu melarikan diri. Darah mewarnai tanah air jernih menjadi merah. Tepat ketika negara-negara dengan tingkat kultivasi tinggi mempersiapkan para ahli untuk membunuhnya, darah di air jernih mendidih. Menggunakan darah itu untuk membunuh musuh-musuhnya, sang raja menghilang di tengah kekacauan. Beberapa orang percaya bahwa ia mengalami pembalasan ilahi. Semua hal ini memiliki satu kesamaan, semua kultivator ini memiliki alam Ji. Adapun bagaimana orang-orang ini memperoleh alam Ji, tidak ada yang tahu. Beberapa orang percaya bahwa mereka mengalami perubahan dan beberapa orang percaya bahwa mereka semua memiliki harta sihir yang sama. Dengan mewarisi harta karun itu, siapapun yang memilikinya akan dapat memiliki alam Ji. Banyak spekulasi beredar, tetapi dengan lenyapnya dunia kultivasi kuno, semua rumor itu pun ikut sirna. Tidak ada yang tahu bahwa saat ini, di negara kultivasi tingkat 3 Zhao, sebuah negara yang tidak terlalu diperhatikan siapapun, di sebuah tempat kecil bernama Lembah Jueming, seorang kultivator bernama Wang Lin sedang berjalan menuju alam Ji yang sebenarnya. Jika Teng Huayuan mengetahui semua ini, maka apapun yang terjadi, dia bukanlah orang yang akan menjadi katalisator bagi lahirnya seorang kultivator alam Ji. Wang Lin setengah berlutut di tanah. Segala sesuatu dalam radius 6 meter darinya telah tertutup es. Di dadanya, manik-manik yang menakjubkan itu memancarkan cahaya hitam yang belum pernah terlihat sebelumnya saat bergerak dan melayang di atas kepalanya. Teng Huayuan menggunakan koneksi Wang Lin dan keluarganya untuk meninggalkan pesan di benaknya. Aku akan menunggumu di luar lembah Jueming, jika kau tidak datang saat lembah itu dibuka, maka aku akan menghancurkan bendera jiwa dan jiwa. Keluargamu akan lenyap selamanya. 2 kultivator pria dan 1 kultivator wanita dari sekte Tian Dao berhasil menyusul. Mereka tiba-tiba berhenti sekitar belasan meter jauhnya karena tanah yang tertutup es membuat jantung mereka berdebar kencang. Pemuda di tengah es itu sangat menakutkan. Aura destruktif yang dipancarkannya bahkan membuat bulu kuduk murid tingkat menengah dari pendirian fondasi merinding. Setelah ragu sejenak, kultivator tingkat menengah pendirian fondasi itu mengambil keputusan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mundur."
Tepat sebelum dia pergi, wanita itu menatap manik-manik yang menantang langit di atas kepala Wang Lin dan berkata, "Kakak murid senior, manik-manik itu terlihat sangat familiar." Pria lainnya berkata, ini manik yang diceritakan leluhur kepada kita." "Tunggu, bukan, ukiran pada manik ini berbeda. Manik yang ditunjukkan leluhur kepada kita memiliki ukiran awan, tetapi yang ini memiliki ukiran daun." Kultivator tingkat menengah pendirian fondasi itu terkejut. Dia melihat lebih dekat dan segera menjadi lebih serius. Namun segera, keserakahan mencengkeram hatinya. Selain ukirannya, segala sesuatu tentang manik itu cocok dengan manik yang ditunjukkan leluhur kepada mereka. Pikiran tentang hadiah untuk manik itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Siapapun yang menyerahkannya akan diberikan harta sihir tingkat transformasi jiwa. Sekte mereka akan menerima 10 boneka tingkat transformasi roh, dan peringkat negara mereka akan naik 1. Kultivator tingkat menengah pendirian fondasi itu dengan tegas berkata, "Tidak masalah apakah itu yang tepat atau tidak, kita harus menerimanya." Perempuan itu mengeluarkan giok pengirim pesan suara dan hendak mengirimkan pesan ketika kultivator tingkat menengah pendirian fondasi menghentikannya dan berbisik, "Meskipun orang ini aneh, jika kita bertiga mengerahkan seluruh kemampuan kita, kita pasti bisa membunuhnya. Jika kau memberi tahu orang lain dan manik ini benar-benar yang ada dalam deskripsi, maka pujian pasti bukan untuk kita. Demikian pula, jika kita salah dan membuat keributan tentang hal itu, kita akan dimarahi. Apakah kau bodoh?" Gadis itu terkejut. Dia ragu sejenak, lalu menyimpan giok pengirim suara itu. Ketiganya segera mengeluarkan harta sihir mereka dan menggunakannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Wang Lin membuka matanya. Matanya tidak lagi merah. Matanya jernih seperti air. Sejumlah besar niat membunuh keluar dari tubuhnya. Saat niat membunuh itu muncul, energi spiritual di tubuhnya bergerak. Efek pertama dari alam Ji menunjukkan kekuatannya. Terhadap kultivator dengan peringkat yang sama, alam Ji tak terkalahkan. Menatap ketiga orang itu, Wang Lin melambaikan tangannya dengan muram. Dengan kilatan cahaya biru, es di tanah bergerak dan langsung mengelilingi ketiga orang tersebut. Ekspresi dan tindakan mereka membeku sesaat setelah mereka bertindak. Wang Lin berdiri. Ia mengulurkan tangan kanannya dan mengambil manik yang mampu menembus langit. Setelah meletakkannya kembali di dekat dadanya, ia melewati ketiga orang itu. Retakan muncul di lapisan es yang menutupi ketiga orang itu. Es tersebut pecah dan ketiga orang itu meninggal. Wang Lin diam-diam bergerak melewati lembah Jueming ketika sebuah pedang terbang tiba-tiba muncul di hadapannya. Seorang pemuda muncul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menunjuk ke arah Wang Lin dan pedang terbang itu melesat ke arahnya. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Saat pedang terbang itu hendak menembus tubuhnya, es muncul di depan pedang dan dalam sekejap mata, pedang terbang itu membeku. Pemuda itu terkejut dan segera mundur. Awalnya, ia melihat Wang Lin sendirian dan baru berada di tahap awal pembentukan fondasi, jadi ia ingin datang ke sini, membunuh Wang Lin, dan mencuri hartanya. Namun, ia tidak menyangka Wang Lin bahkan tidak perlu bergerak untuk menghancurkan pedang terbangnya. Dia panik. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah lari. Namun sebelum ia sempat mundur beberapa langkah, seberkas cahaya hijau melesat melewatinya. Pedang terbang kecil itu menembus dadanya. Tubuhnya berubah menjadi es dan jatuh ke tanah. Sepanjang waktu itu, Wang Lin tidak berhenti sedetik pun. Sehari kemudian, di suatu tempat di dalam lembah, ada 8 orang dari Sekte Iblis dan Ortodoks yang saling bertarung, dengan beberapa orang dari masing-masing pihak menyaksikan. Pada suatu saat, sosok Wang Lin yang sendirian muncul. Dia berjalan maju seolah-olah dia sama sekali tidak melihat mereka. Di antara orang-orang yang menyaksikan, seorang pria parubaya dari Sekte Iblis mengerutkan kening. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan jimat petir ke arah Wang Lin. Tiba-tiba, petir muncul dari langit dan menyambar Wang Lin, tetapi ketika petir itu hendak mengenainya,
es muncul. Es itu bahkan mampu membekukan benda-benda tak berwujud seperti petir. Adegan ini membuat semua orang berhenti berkelahi dan menatap Wang Lin dengan tercengang, yang berjalan ke arah mereka tanpa ekspresi di wajahnya. Tak lama kemudian, dada pria parubaya yang membuang jimat itu berpendar hijau. Tubuhnya kemudian membeku dan dia meninggal. Semua orang terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, Wang Lin sudah berada di depan mereka. Di hadapannya berdiri 4 orang. Sebelum mereka sempat berbicara, mereka melihat cahaya biru dan mereka membeku, mengikuti jejak langkah pria parubaya itu. Pada saat itu, semua orang mundur ke samping ketika seorang murid berjubah putih menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Dari sekte mana kultivator ini berasal?" "Saya murid sekte Yuantian, Zhou Kuan." Wang Lin mengabaikannya dan terus berjalan maju. Perlahan, semua orang menyingkir dari jalannya. Saat Wang Lin berjalan sekitar 100 meter dari kerumunan, seorang murid muda dari sekte iblis menatap Wang Lin dan mencibir dalam hatinya. "Kau membunuh kakak seniorku. Aku akan mengingatmu." Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia berbalik dan menatap dingin murid sekte iblis itu. Di bawah tatapan Wang Lin, murid itu merasa seluruh tubuhnya, luar dan dalam, menjadi sedingin es. Ia segera menundukkan kepala, tidak berani menatap Wang Lin. Setiap kultivator yang melihat mata itu menarik napas dingin. Mata itu benar-benar kosong dan dipenuhi niat membunuh. Siapapun yang melihat mata itu akan merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Setelah menatap kultivator itu sejenak, Wang Lin berbalik dan terus berjalan maju. Kilatan cahaya hijau muncul di dada murid itu. Dia batuk darah dan jatuh ke tanah. Tubuhnya langsung membeku. Bahkan darah yang dibatukkannya berubah menjadi es sebelum menyentuh tanah. Tak seorang pun berani menarik napas lega setelah Wang Lin pergi. Tak seorang pun ingin bertarung lagi, jadi mereka semua berpencar. Begitulah, Wang Lin berkelana melalui lembah Jueming. Jika ada yang menyinggungnya, dia membekukan mereka dengan lambaian tangannya. Bahkan kultivator tingkat akhir pendirian fondasi pun tidak bisa melawan. Setelah membunuh beberapa orang, mereka semua melarikan diri. Dalam waktu 3 hari, jumlah kultivator yang tewas di tangan Wang Lin tak terhitung jumlahnya. Bersambung ke chapter 106. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.